Momen haru guru sidang pledoi Supriyani peluk anak. Murid minta gurunya dibebaskan. Sidang kasus guru Supriyani digelar di Pengadilan Negeri PN Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara kembali digelar dengan agenda pembacaan pledoi. Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Setelah sidang selesai, Supriyani keluar ruangan dijemput suami, Katiran dan anak laki-lakinya. Supriyani kemudian memeluk serta mencium anak laki-lakinya dan berharap majelis hakim memberikan vonis bebas pada sidang selanjutnya. Tentu saya berharap bisa bebas sama hakim nanti. Karena saya tetap kukuh tidak pernah melakukan pemukulan sama murid saya, ucap Supriyani. Kamis, dikutip dari tribunnyusultra.com. Para murid Supriyani yang ditemui di Desa Wonuaraya, Kecamatan Baito merasa kaget dengan kasus pemukulan yang menjerat gurunya. Menurut mereka, Supriyani tak pernah melakukan pemukulan selama mengajar. Para murid meminta Supriyani dibebaskan dan bisa kembali mengajar. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi, ucap para murid. Salah satu murid bernama Fidela mengaku tak pernah diberi hukuman fisik oleh Supriyani meski tak mengerjakan tugas. Ibu guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, tuturnya. Bahkan, Supriyani sering membantu murid menyelesaikan tugasnya dan tidak marah. Nasib Kapolsek Baito usai dicopot imbas guru Supriyani. Mau sidang etik, Kapolri ancam pecat. Beginilah nasib Kapolsek Baito Ibtu Muhammad Idris dan Kanit Reskrim Aibda Amiruddin setelah dicopot karena kasus guru Supriyani. Setelah ditarik ke Polres Konawe Selatan, Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin masih menjalani pemeriksaan di Bitpropam Polda Sulawesi Tenggara, Sultra. Pemeriksaan ini untuk membuktikan dugaan adanya pelanggaran kode etik usai keduanya terindikasi meminta uang 2 juta rupiah ke guru Supriyani. Uang tersebut agar guru Supriyani yang dituduh memukuli muridnya di Konawe Selatan tidak ditahan. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Is Christian mengatakan pencopotan keduanya untuk mempermudah pemeriksaan. Jadi 2 personel ini Kapolsek dan Kanit Reskrimnya ditarik ke Polres untuk mempermudah pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik, katanya saat ditemui di Polda Sultra, Rabu, tanggal 13 November tahun 2024. Is menjelaskan, 2 personel ini dicopot dari surat perintah Kapolres Konawe Selatan yang keluar pada Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024, lalu. Dari surat perintah itu, Kapolres menunjuk pejabat sementara yang baru untuk Kapolsek dan Kanit Reskrim Polsek Baito. Ini juga untuk menjamin pelayanan di Polsek Baito tetap berjalan, selama 2 personel tadi diperiksa, ungkapnya. Kabid Humas memastikan saat ini tim internal Polda Sultra masih merampungkan berkas dugaan pelanggaran etik Ibda Muhammad Idris dan Aibda Amiruddin. Selain itu, tim internal dari Propam juga sudah mengumpulkan keterangan saksi sebelum nanti dilakukan gelar perkara untuk sidang etik. Semua keterangan saksi, korban, sama beberapa anggota yang diinterogasi nanti dirampungkan. Kemudian ditentukan kapan sidang etiknya, tutur Is Christian. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan memecat anggotanya jika terbukti meminta uang kepada guru Supriyani. Kalau terbukti bahwa ada transaksi 50 juta rupiah atau yang minta uang itu, saya minta untuk diproses dan dipecat, kata dia usai mengikuti rapat bersama Komisi 3 DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, melansir dari Antara. Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot dari jabatan gegara minta uang ke Supriyani. Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Baito diduga menjadi sosok yang meminta uang ke guru Supriyani. Imbas dari hal tersebut, kini Kapolsek Baito Ibda Muhammad Idris dicopot dari jabatannya. Tak sendiri, Kanit Reskrim Polsek Baito, Aibda Amiruddin juga dicopot karena diduga meminta uang agar guru honorer Supriyani tidak ditahan.
Adapun pencopotan 2 personel Polri itu berdasarkan surat perintah Polres Konawe Selatan Polda Sulawesi Tenggara, Sultra, yang beredar pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dari surat telegram tersebut, Ibda Muhammad Idris dimutasi sebagai perwira utama, PAMA, bagian SDM Polres Konawe Selatan. Pengganti Muhammad Idris yakni Ibda Komang Budayana PS Kasikum Polres Konsel ditunjuk sebagai pelaksana harian, Pelah. Kapolsek Bahito. Sementara pengganti Aibda Amiruddin dari jabatan Kanit Reskrim akan diisi Aibtu Indrianto. Indrianto sebelumnya menjabat KSPKT 3 Polsek Palangga Polres Konsel. Kapolres Konsel, AKBP Febri Sam, membenarkan pencopotan 2 anak buahnya itu. Ia sudah diganti dan ditarik ke Polres, katanya saat ditemui di Andulo, Konsel, tanggal 11 November tahun 2024. Febri mengatakan pencopotan 2 personel ini untuk menenangkan situasi di masyarakat karena 2 personel itu disebut terlibat dari kasus Supriyani. Jadi ini cooling down saja, sekarang jabatan mereka sudah kami ganti, katanya. Sementara itu, terkait pencopotan Ibdami dan Aibda Am apakah terbukti melanggar etik usai terindikasi meminta uang 2 juta rupiah kepada Supriyani. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Moh Soleh mengatakan pencopotan belum dalam rangka pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran etik kepolisian. Belum, katanya. Sebelumnya, Ibdami dan Aibda Am menjalani pemeriksaan di Propam Polda karena terindikasi meminta uang 2 juta rupiah agar tidak menahan Supriyani. Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Is Christian, mengatakan pemeriksaan 2 personel polisi dari hasil tim internal yang dibentuk Polda. Tim internal sudah memeriksa 7 personel polisi yakni 4 dari Polres dan 3 dari Polsek Bahito. 7 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal, kata Is saat diwawancarai, Selasa, tanggal 5 November tahun 2024. Is menyampaikan dari keterangan 7 personel, 2 anggota dilanjutkan pemeriksaan di Propam karena terindikasi melanggar kode etik. Yang terindiksi melanggar etik Kapolsek sama Kanit Reskrim Polsek Bahito karena permintaan uang 2 juta rupiah, jelasnya. Ia menyampaikan tindakan ini sebagai komitmen Kapolda dalam mengungkap kasus yang menjerat guru honorer Supriyani. Saat ini 2 anggota itu akan dimintai keterangan di penyidik Propam, kata Is. Sosok Ibda Muhammad Idris. Terkuak sosok di balik uang damai sebesar 50 juta rupiah kasus guru honorer Supriyani. Ia adalah Ibtu Muhammad Idris, Kapolsek Bahito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Kapolsek Bahito Ibtu Muhammad Idris disebut sosok yang arahkan Kepala Desa Wonua Raya terkait dugaan permintaan uang damai 50 juta rupiah. Di hadapan Propam Polda Sultra, Kades Roki